La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dibandingkan, ini saya salah dikit ya, dengan masa sebelum Mbak Karissa, sebelum meluk agama Islam, atau sebelum mu'alaf ini, adakah perbedaan pencarian hakikat hidup itu misalnya? Iya, Prof. Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau sebelumnya sebenarnya ada sih, Prof, ayat-ayat yang juga bahwa apapun yang kita lakukan itu juga anggaplah seperti untuk melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mirip juga ya, Prof. Ya, gitu. betul. Sebenarnya betul. ada juga seperti itu. Nah, cuman yang saya rasakan bedanya, Prof, di Islam ini sangat, mungkin kalau orang melihatnya Islam itu justru rumit, justru saya melihatnya Islam ini memudahkan banget kita. Kenapa? Kayak misalnya azan ya, Prof. Itu kan kita langsung kayak manusia yang gampang lalai ini, iya udah azan, berarti waktunya lagi kita menghadap Allah gitu ya, dan kita menghentikan kesibukan kita gitu kan ya, Prof. Tapi kalau sebelumnya itu saya misalnya lagi sibuk apa ya, sebelum melakukan kesibukan berdoa betul, tapi ya udah pas selanjutnya ya sudah diselesaikan semua kesibukannya dulu, baru ya udah berdoa lagi. Tapi kalau ini justru apa ya, jadi kayak mungkin ada sisanya dari kesibukan kita gitu, tapi kalau ini benar-benar diluangkan gitu. Oh ya, stop dulu justru kegiatan lainnya, justru kita menghadap Allah dulu gitu ya. Itu mungkin ya, Bro. Ya. Oke, lanjut, Mbak Ika. Ya, lanjut. Ini selanjutnya yang ingin saya tanyakan ini begini, Mbak Karissa. Yang terjadi itu terkadang ini melihat fakta ya, Mbak Karissa ya. Yang terjadi itu sebaliknya, malah sebaliknya, di tengah gemerlapnya pesona dunia, hati para pengabdi dunia ya, penghamba dunia itu semakin tidak tentram dan jauh dari kenyamanan. Nah, apakah perasaan ini, ya, perasaan yang tidak tentram, tidak nyaman, itu muncul karena kekosongan iman di dalam diri sehingga tidak mampu membeli jati diri sesuai fitrah. Nah, apakah begitu kiranya Mbak Karissa, yang mungkin yang pernah dilihat ataupun yang pernah dirasakan seperti itu, bagaimana? Iya, betul. Jadi betul sih, kalau dunia itu kan kayak apa ya, makin kita dapat tuh makin kurang gitu ya, rasanya gitu ya. Nggak puas. Iya, betul gitu. Mau penghasilan berapapun gitu ya, kayaknya kok ya selisih terus ya. Syukur kalau ada selisih, malah kadang kurang gitu ya. Gitu mau tambah gitu ya. Betul sih, entah kenapa memang sudah seperti itu ya. Memang balik lagi sih ke fitrah itu, betul-betul fitrah itulah ya manusia gitu, yang karena kita diciptakan oleh Allah, yang bisa mengisinya lagi kekosongan itu ya sesuatu yang memang dari Allah sendiri gitu, saya rasa. Kalau misalnya kayak ibaratnya baju robek atau apalah, bahan kantong apa, tas apa yang robek gitu, kalau bahannya nggak sesuai gitu ya, kan ya koyak lagi gitu ya, gitu. Bahkan mungkin koyaknya lebih besar gitu Iya, betul. Bahannya, tambalannya itu sesuai gitu ya, sejenis gitu ya, itu insya Allah ya bisa menutupi gitu. Kalau digampangkannya gitu sih gambarannya gitu. Jadi nanti kekosongan kita ini ya diisinya cuma sama yang dari Allah, karena kita memang diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu sih, Mbak. Masya Allah, ya. Masya Allah, mustanir sekali nih jawabannya Mbak Karissa. Nah, Mbak Karissa, selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Bunda Puspita. Pertanyaan selanjutnya, ini Bunda Puspita ini adalah rekan duet nulisnya Prof. Suteki di Uniol 4.0 di Ponorogo. Jadi setiap pekan sekali Bunda sama Prof ini bikin tulisan yang bernas dan berdaya siasi tinggi. Begitulah pokoknya. Monggo Bunda Puspita, saya persilahkan. Mbak Karissa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bunda. Alhamdulillah. Senang banget malam ini bisa bertemu dengan Mbak Karissa. Bagaimana Mbak Ika? Semoga senang Bun. Saya Puspita, Mbak. Jadi kalau di tim
dosen online 4.0 di Ponorogo. Ini karena mungkin saya ahwat yang paling tua ya, jadi panggilannya Bunda. Ya nggak begitu. Karena saya udah tergolong mak jelita ini, jelang 50 tahun. Kalau Mbak Ika ini kan masih sweet 17 ya Mbak Ika ya. Oh iya, sweet 17 plus ya Bun ya. Banyak. Jadi saya tadi waktu nyimak obrolannya Mbak Karissa sama Prof sama Mbak, ini bikin saya gregetan, gemes, pengen ngepoin juga Mbak ya, boleh Mbak ya? Kita lanjutin. Iya, silakan Bunda, insya Allah. Gini Mbak, saya tuh pengen tahu nih ya, jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, secara umum ini kan Islam cukup berkembang signifikan lah ya di negeri ini ya. Opini tentang Islam, opini tentang syariat Islam itu sudah cukup menjamur di negeri kita. Nah, ini yang membuat kemudian umat Islam itu pengen balik, pengen deket, pengen memahami lagi agamanya. Itu di satu sisi. Nah, di sisi yang lain kita juga tahu muncul berbagai opini tandingan, misalnya tadi udah kita obrolin bareng tuh, misalnya tentang radikalisme, yang ujung-ujungnya radikalisme ini kan menganggap Islam itu radikalisme, kemudian para pejuangnya, pemeluk yang taat itu disebut dengan radikal. Nah, yang saya pengen tahu apa pengen tahu banget ya Mbak Ika ya? Tahu, kepo bingit. Ini kayaknya saya pengen tahu banget ini ya. Misalnya gini Mbak, kalau suatu saat ya Mbak Karissa ini kena stempel radikal kayak Prof Teki inilah ya. Prof Teki ini kan terkenal sebagai profesor radikal nih. Ande Mbak Karissa kemudian juga kena stempel ini sebagai dokter gigi radikal misalnya. Ini gimana Mbak Karissa cara menyikapinya Mbak? Iya, Masya Allah. Bukan akan andai sudah Bu. Oh, Masya Allah, sudah ya? Sudah, Masya Allah. dianggap seperti itu. Profesor ada temannya nih. Sudah dianggap begitu Bu. Oh, jadi sama-sama radikal ya? Alhamdulillah. Ya, nggak tahu yang radikal yang mana nih Prof. Tapi tadi ramah, terdidik, dan berakal tadi. Ramah, amelioratif. Radikal yang amelioratif. Dapat kosakata baru malam ini. Iya betul Bu Puspita, itu sebenarnya berawal kalau saya itu dari yang dari penampilan luar fisik gitu ya. Ketika teman-teman mungkin yang baru belajar pakai hijab itu ya, modis-modis keren-keren, saya yang udah agak panjang-panjang gitu ya. Gitu. Mulai berawal dari situ ya, yang bilang kayak waktu itu saya pernah sempat diundang di satu kajian yang salah satu ibunya yang undang itu juga ada yang nanya, Dokter Karissa bukan pakai yang jilbabnya panjang-panjang kan? Gitu. Ada gitu. Waduh, padahal saya kadang suka pakai yang panjang. Nggak tahu ya rasanya tuh bukannya saya masuk kelompok tertentu atau apa sebenarnya. Entah kenapa makin kesini tuh makin malu gitu ya, ketika kok kayaknya kok agak ngepas ya bajunya gitu, kok kayak agak nyeplak ya apa gitu ya, atau gimana gitu ya. Jadi akhirnya lebih nyaman ketika ya udah panjang aja gitu, biarin lekuknya nggak terlalu kelihatan juga dan sebagainya gitu. Bukan dari sisi saya adalah identitas saya sebagai kelompok ini gitu. Itu enggak sih sebenarnya gitu ya. Dan itu memang sudah nggak tahu kenapa itu sudah ada gitu ya di opini itu gitu ya. Dan sebenarnya kalau menurut saya justru radikal itu bukan di penampilan sih, radikal itu justru di pemikiran kita ini gitu ya, gitu. Dan juga bukan ketika misalnya gitu, nggak tahu nih Prof, mohon dikoreksi ya, karena gimana ya, bisa aja kita nggak berpenampilan seperti itu, tapi pemikiran kita adalah pemikiran yang itu tadi, ketika kita mau ke arah yang betul, yang gimana sih, yang lebih baik yang gimana sih gitu. Ketika kita itu tanpa kita harus mengubah penampilannya. Sebaliknya sudah berpenampilan yang tanda kutip kayak radikal dibilang gitu.
belum tentu kok kalau itu pemikiran radikal gitu. Bahkan saya menjaga hati betul gitu. Saya berusaha tetap menghargai proses hijrah setiap orang gitu. Jangan sampai kita merasa kita yang udah paling betul gitu, paling sempurna gitu hijrahnya gitu. Karena di situ justru kita jatuh gitu menurut saya ya Prof, ketika kita sombong, kita merasa lebih baik dari orang lain, bahkan saudara muslim sendiri ya gitu. Itu yang saya sedihkan gitu. Jangan sampai saya ketika saya tahu suatu kebenaran gitu, yang ada saya memandang rendah saudara muslim saya sendiri gitu. Itu yang saya jaga betul itu Prof gitu. Ketika kita boleh radikal, kita boleh gimana cari yang benar gitu, tapi di satu sisi semakin kita tahu yang benar itu seharusnya nggak membuat kita apa ya, jadi merendahkan, menghakimi orang lain. Kalau saya gitu prinsipnya gitu ya. Justru adalah kita doakan, kita bantu gimana ya supaya mereka akhirnya bisa sama-sama juga mendapatkan hidayah taufik itu gitu. Gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Makanya sih ya itu suatu tantangan tersendiri sih gitu ya. Tapi yang saya berdoa ya itu semoga umat Islam justru nggak terpecah dari dalam sendiri gitu ya Bro. Gitu. Tapi justru karena justru umat Islam itu justru yang paling ditakutkan oleh luar adalah justru ketika umat Islam bersatu dan bangkit gitu. Makanya kita sengaja agak dipecah-pecah dan sebagainya gitu. Kalau kita sadar gitu ya. Dan jangan sampai mereka tertawa bahagia gitu, usaha mereka berhasil gitu ya. Gitu. Jadi itu sih yang saya doakan terus gitu. Masya Allah ya. Semoga menjawab ya Bunda. Kan udah menjawab. Udah. Ini bukan ujian, bukan soal jawab ini. Ujian, Bro. Bukan ujian ini. Ya. Saya juga bukan asisten penguji kok, Mbak. Tadi saya sepakat banget dengan apa yang disampaikan Mbak Karissa ya, terkait dengan apa ya, kayak ada yang strategi pecah belah ya Mbak ya, termasuk ada radikal, ada moderat, kemudian ada Islam apa tuh, Islam fanatik, Islam liberal, militarisme itu ya. Nah itu kalau benar liberal itu kan semata-mata strategi pengkotak-kotaan, pemecah belah buat apa? Memecah belah kesatuan umat Islam kan. Nah ini nyambung ya Mbak ya, nyambung dengan yang disampaikan Mbak Karissa tadi. Terus selama ini cara Mbak Karissa untuk menepis stigma radikal yang disematkan kepada Mbak Karissa gimana Mbak? Sembari tentunya Mbak Karissa meyakinkan diri bahwa selama ini ya Mbak itu sudah berada di jalan yang benar, jalannya Allah, udah istilahnya itu sudah on the track gitulah. Iya. Gimana selama ini caranya Mbak? Ya, jadi saya ini Bunda, jadi apa ya? Saya selalu berusaha memperbarui niat ya Bunda. Ketika misalnya gitu ya, apapun yang saya lakukan itu kan kita bukan mau cari ridhonya makhluk, ridhonya manusia. Kita cari ridhonya Allah gitu. Saya lebih ke nggak apa-apa orang berpikir apa tentang saya. Yang penting saya di mata Allahnya gimana gitu Bunda. Jadi kalau kita ikutin nanti dikira orang begini, nanti dikira orang gitu, nanti saya kalau deket sama guru-guru ini dikira saya masuk golongan mereka atau apa gitu. Saya enggak sih Bunda, jadi ketika saya diajak tukar pikiran dengan guru ini, guru itu gitu Bunda, ya udah gitu saya ikuti, saya pelajari, saya ambil, kita berdoa gitu ya Allah tunjukkan yang hak itu hak, dan yang mana yang makin mendekatkan aku sama Engkau, dan jauhkan dari yang batil gitu ya, yang mampukan saya membedakan yang hak dan yang batil. Seperti itu doa yang nggak pernah lepas gitu ya di zaman fitnah terutama terhadap Islam ini. Itu doa yang nggak pernah lepas ya Bunda. Itu ada yang kelihatannya kayak hak tapi ternyata bukan hak, ada yang terlihatnya batil ya ternyata nggak batil loh. Bisa aja gitu ya. Sangat. Jadi itu yang saya berdoa itu minta tolong seperti itu. Jadi kalau kita agak terpengaruh gitu dengan nanti saya jawab gini apa kata orang, itu akan agak
menghambat saya untuk makin dekat sama Allah gitu ya. Jadi ketika itu ya udah mengharapkan ridhonya Allah aja gitu. Pasti tantangan ancaman, hujatan, fitnahan itu ada Bunda. Udah mulai ada yang kirim segala macam itu ada Bunda gitu. Kirim apa Jadi, Mbak? ada Kirim surat apa? kaleng Bunda, surat kaleng dari Amerika ada Bunda. Jadi isinya tentang, pokoknya coba Mbak lihat ini, ada tentang Islamnya, tentang Rasulullahnya, tentang Al-Quran, semua negatif lah gitu ya. Kemudian ada yang DM Instagram juga gitu, ada segala macam gitu Bunda. Terus ada juga, nah ini kalau itu mungkin dari sisi yang non Muslimnya gitu ya. Tapi dari sisi Muslim sendiri juga, Dokter Ica jangan ikut itu udah yang ini paham itu gitu. Coba ikutinnya yang Ustadz ini Ustadz itu gitu ya. Ya saya terima semuanya ya gitu ya. Alhamdulillah gitu kan, Allah bisa bicara dari banyak hal, dari banyak orang gitu ya. Tinggal kita yang bisa belajar Menyaring. ini, melihat ini Allah mau apa sih betul Allah maunya saya belajar apa sih dari masalah ini, dari perkara ini, lebih ke situ sih Bunda gitu. Jadi selama ini saya ya udah balik lagi ke Al-Quran gimana, ke sunnahnya gimana, kemudian tadi doa yang nggak pernah lepas karena memang kita nggak bisa lihat ke orangnya ya Bunda ya gitu, karena kan kalau namanya orang manusia gitu kan itu tanpa tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru-guru ya Bunda. Kalau kita lihatnya guru atau orangnya saja mungkin kita bisa kecewa, bisa sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat adalah wahyu Allahnya gitu ya, apa yang diturunkan oleh Allah, maksud Allah seperti apa, itu sih luar biasa gitu ya. Justru membawa kita semakin dekat sama Allah. Itu aja sih, itu indikatornya. Oke. Masya Allah, luar biasa Mbak. Jadi ngingetin kita bersama kalau hidup itu hanya untuk meraih ridhonya Allah ya Mbak ya. Iya. Insya Allah. Masya Allah. Nah ini saya juga jadi pengen dalam lagi nih ya, terkait dengan ajaran Islam kita. Jadi pada dasarnya Allah itu kan sudah menurunkan Islam kan secara komplit ya. Makanya perintah bagi orang beriman itu kan mengambil Islam secara menyeluruh, secara komplit tanpa ada celah-celah sekuler. Atau kalau dalam bahasa agama itu Islam kafah ya Mbak Karissa ya. Kemudian Islam juga sudah mengajarkan konsep hidup bahwa dunia itu sementara, sementara yang abadi itu adalah akhirat. Nah untuk bisa sampai konsep ini tentunya seseorang itu pertama harus beriman kepada Allah, kemudian yang kedua melakukan amal soleh. Nah kita bisa melihat bahwa konsep seperti ini sudah semakin berkembang lah ya, sudah semakin menyebar di kalangan umat Islam. Ya sekalipun tidak menafikan bahwa hari ini tetap dominasi sistem kehidupan itu tetap masih sekularisme kapitalistik. Maka bisa kita katakan siapapun yang hijrah hari ini, termasuk dari kalangan artis, dokter kayak Mbak Karissa atau pendeta dan sejenisnya, itu adalah orang-orang yang kembali kepada fitrah. Nah, yang saya ingin tanyakan ya terkait dengan ini tadi, kalau menurut Mbak Karissa, untuk menjalankan luhur atau dalam bahasa agama tadi kafah, atau kira-kira cukup dengan alat prasmanan, Mbak? Kalau prasmanan itu kan kayak apa ya? Kayak kita makan di pesta pernikahan itu ya, ya kita ambil, yang nggak enak ya kita tinggalin gitu. Kalau syariat yang sekiranya kita bisa, kita mampu, nyaman, kemudian kita lakukan. Tapi yang nggak enak, yang dinilai radikal kan kemudian kita tinggal gitu kan. Nah ini saya kepo nih ya, seorang dokter Karissa yang baru masuk dunia Islam menyikapi yang kayak gini nih gimana Mbak? Ya, makasih Bunda. Dulu itu saya pertama kali dengar kata kafah ya Bunda, kalau boleh cerita, itu justru saat saya pamit dari pondok pesantren Umi Irena Handono ya. Waktu itu saya sempat 3 bulan di sana kan. Nah itu waktu mau keluar itu saya dipesani oleh Bunda Umi Irena itu jadi muslimah kafah ya. Saya ngangguk-ngangguk aja padahal saya belum tahu artinya kafah.
Iya, 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 iya. Saya ngangguk-ngangguk aja, baru setelah itu saya pelajari apa tadi Umi ngomong kafah itu apa. Baru saya Masya Allah. itu. Jadi itu pesan Umi. Jadi saya ingat betul itu beliau pesan seperti itu. Nah, ternyata ada di Al-Qur'an gitu ya. Ternyata kan wahai orang beriman masuklah kamu ke dalam secara keseluruhan kafah ya. Kalau enggak itu apa mengikuti dan jangan ikuti langkah-langkah setan ya. Setan Sesungguhnya setan itu sesungguhnya setan itu musuh bagimu. yang nyata bagimu. Benar. Betul. Nah, jadi dari situ saya melihat, oh berarti nggak ada pilihan lain ya ketika kita nggak belajar untuk menjadi Islam yang kafah, kita mudah sekali untuk jatuh dalam tadi ajakan-ajakannya setan gitu ya. Kalau kita diajak maksiat, kita langsung lihat gitu ya, oh itu maksiat harus dijauhi gitu ya. Tapi ketika sesuatu yang lebih ke distract sifatnya, lebih kayak nyimpangnya dikit-dikit gitu, itu kita nggak sadar, tahu-tahu kita udah harusnya misal lurus gitu ya, kita akan nggak sadar kalau kita sebenarnya cuma geser 5 derajat misalnya, geser 5 derajat, tahu-tahu kita betul-betul sudah bukan di jalan yang lurus gitu ya. Jadi waktu itu saya cuma taunya, oh pilihannya ya cuma kafah gitu ya. Kalau enggak, ya kita jatuh dalam tadi perbuatan setan tadi gitu, yang dalam bisa berwujud banyak hal seperti itu. Nah, terus kemudian juga saya ngelihatnya juga kalau misalnya perbuatan setan tuh yang tadi ya, mungkin nggak disadari itu ternyata nyimpangnya dikit-dikit. Taunya kita ternyata udah jauh sekali dari jalan yang lurus itu gitu. Dan memang tingkatan beriman itu kan ada tingkatan ya kalau nggak salah dalam berislam itu, mulai mungkin tadi yang disebutkan Bunda, yaitu berislam dari sisi syariatnya gitu kan, kemudian berislam dari tingkat imannya, kemudian tingkat ihsan, paling tinggi lagi nanti tingkat sudah menjadikan Islam itu worldview ya, nggak cuma ideologi tapi worldview sendiri gitu, ketika paradigma dan pemikiran kita itu satu gitu. Ditundukkan semua di bawah Islam gitu. Itu yang insya Allah bisa sampai ke situ gitu ya. Kalau sekarang masih tingkatnya di syariat ya memang begitu gitu. Kalau tingkatnya syariat ya itu masih tingkat paling bawah, milih-milih syariat itu tingkat paling bawah. Iya, iya. Masya Allah, luar biasa banget, inspiratif banget pokoknya ya. Prof, ini kayaknya sementara saya udah puas nih ya. Sementara saya udah puas ini ya. Ini saya kembali ke Prof aja. Wow. Nanti kalau saya Jadi, ada ide nanti nyambung lagi ya Mbak ya. Ya, ya, ya. Oke. Ya,